Kali ini kita akan membahas mengenai toxic masculinity. Ini adalah istilah yang berkaitan dengan stereotip gender, mengenai apa dan bagaimana seorang laki-laki harus bersikap dan bertindak, yang pada akhirnya merugikan dirinya dan berpotensi mengganggu relasinya dengan sesama. Saya akan membagi pembahasan mengenai hal ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya akan membahas mengenai pengertian, ciri, dan dampak toxic masculinity. Sedangkan di video kedua, saya akan membahas hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi fenomena ini. Mari kita simak lebih lanjut. Istilah toxic masculinity untuk pertama kalinya disebutkan oleh Shepard Bliss, seorang pengajar psikologi di John F. Kennedy University di Orinda, California, tahun 1980-an. Selanjutnya, mulai tahun 2005, istilah ini juga ditampilkan dalam jurnal-jurnal ilmiah psikologi oleh psikiater sekaligus guru besar emeritus Terry Kupers dari The Wright Institute. Berikut beragam karakteristik individu dengan toxic masculinity. Konsep toxic masculinity merujuk pada norma-norma budaya tertentu mengenai bagaimana seharusnya laki-laki bersikap. Stereotip tradisional mengenai laki-laki yang seharusnya dominan, kuat, perkasa dapat dianggap beracun karena bersamaan dengan sikap misogini, alias upaya mendevaluasi atau merendahkan perempuan, homofobia, serta mempromosikan kekerasan termasuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, tindakan ekstrim seperti berkendara dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, kebut-kebutan dengan beberapa orang, bahkan melakukan tindakan kriminal, bisa juga dianggap wajar dan pantas menjadi bagian perilaku laki-laki maskulin. Dalam konsep toxic masculinity, ekspresi emosi cenderung dinilai sebagai kelemahan, sementara kejantanan identik dengan kekuatan, ketangguhan, atau wibawa. Laki-laki mengalami stigmatisasi jika mengekspresikan emosinya. Dia akan dianggap lemah, cengeng, tidak mampu menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Alhasil, sejak kecil laki-laki merasa tidak nyaman, terbatas, bahkan terhambat dalam ekspresi diri. Seolah-olah hanya ekspresi marah saja yang patut dan pantas ditunjukkannya. Tambahan pula, dalam toxic masculinity, laki-laki dituntut untuk menjadi sangat mandiri dan harus mampu bersaing dengan siapapun dan dalam keadaan apapun. Seolah-olah laki-laki tidak membutuhkan kehangatan atau kenyamanan atau bantuan dari siapapun. Konsep toxic masculinity juga menganggap laki-laki tidak pantas terlibat dalam kegiatan mengurus rumah tangga karena dipandang sebagai urusan dan jatahnya perempuan. Jadi seolah-olah pantang bagi laki-laki untuk memasak, mencuci dan menyetrika, menyapu atau mengepel lantai, menjahit, berkebun, atau mengasuh anak. Sekarang, apa dampak dari toxic masculinity? Salah satu dampak nyata dari toxic masculinity adalah meningkatnya masalah psikologis pada laki-laki, mulai dari stres, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Sejumlah kasus lain terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Terjadi juga kemungkinan masalah citra tubuh atau body image jika si laki-laki tidak memiliki bentuk tubuh sebagaimana yang dipersyaratkan, six pack misalnya. Mereka juga berkemungkinan mengalami relasi sosial yang buruk dengan perempuan. Tidak banyak perempuan yang suka dengan laki-laki yang senangnya berkata kasar, mabuk, main tangan, dan tidak berempati, bukan? Sementara dengan sesama laki-laki, mereka pun sulit mengembangkan persahabatan yang tulus dan terbuka jika sejak kecil yang ditanamkan adalah sikap kompetisi dan tidak mau kalah. Tidak mempunyai teman atau tidak ada orang yang dapat dipercayai berdampak pada munculnya rasa kesepian, terisolasi, terasingkan yang memperparah kondisi emosional mereka. Dan karena ada kemungkinan gonta-ganti pasangan, termasuk hingga relasi seksual yang terlalu intim, laki-laki juga berpotensi mengalami beragam infeksi menular seksual yang membahayakan. Lebih parahnya, mereka juga enggan mencari bantuan psikologis
walaupun sulit menghadapi tekanan hidup karena pengaruh toxic masculinity ini. Karena itu, mereka juga berpotensi melakukan tindak bunuh diri jika mereka tetap tidak mencari bantuan psikologis, sementara masalah sudah dirasakan sedemikian menghimpit dan menghantam hidup mereka. Terbuka juga potensi kematian karena tindak kekerasan fisik maupun penyakit kanker karena gaya hidup yang mengabaikan kesehatan. Tidak heran jika rentang hidup laki-laki akan lebih pendek dibandingkan perempuan jika mereka tidak mencari pertolongan fisik maupun psikis atas masalah dalam hidup mereka. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang dengan bagian kedua, yaitu bagaimana mencegah dan menanggulangi toxic masculinity. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.